Oke, halo teman-teman. Di sini untuk part video kali ini, saya akan mencoba tutorial bagaimana penggunaan aplikasi HyperCamp Praktikum Komputasi. Saya coba tampilkan untuk PPT-nya sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam bagaimana tutorial dalam aplikasinya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan menganalisis spektra UVB senyawa bahan alam untuk aplikasi sel surya tersensitasi zat warna. Nah, di mana di sini senyawa bahan alam yang akan kita gunakan, yang akan kita coba tutorialkan pada video ini, yaitu kita akan menggunakan senyawa Lawson. Nah, di mana senyawa Lawson ini merupakan salah satu senyawa yang memiliki zat warna yang berasal dari tanaman henna atau bahan alam, Lawsonia inermis, di mana senyawa ini memiliki serapan yang cukup bagus untuk penggunaan tereksitasi zat warna nanti aplikasi DSSC namanya. Oke, mungkin untuk penjelasan selanjutnya nanti akan saya jelaskan pada percobaan tutorial untuk penggunaan aplikasinya. Oke. Nah, kita langsung untuk buka aplikasinya, di mana di sini kita akan menggunakan aplikasi HyperCamp. Sebelum kita menggunakan aplikasi HyperCamp, yang pertama kita akan menggunakan aplikasi ChemDraw. Ya. Kita akan menggunakan aplikasi ChemDraw. Ini adalah aplikasi ChemDraw, yaitu sini. Untuk membuat struktur molekulnya. Kita bisa juga menggunakan aplikasi HyperCamp untuk membentuk struktur molekulnya, tapi untuk lebih mudahnya bisa kita gunakan ChemDraw dengan kita akan membuat struktur senyawanya untuk mempermudah kita bisa menggunakan di menu structure, convert name to structure. Nah, di sini kita bisa menuliskan senyawa yang akan kita ingin buat atau kita ingin analisis. Nah, kita di sini akan mencoba menganalisis senyawa 2-hidroksi. Oke, hidroksi 1,4 naptoquinone. Oke. Nah, untuk menuliskan nama senyawanya di sini perlu kita perhatikan adalah kita menggunakan menggunakan nama bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Karena aplikasi ChemDraw ini bisa mendeteksi untuk bahasa Inggris saja. Oke. Nah, ini adalah senyawa dari 2-hidroksi 1,4 naptoquinone, di mana senyawa ini dengan gugus metoksi OCH3 ya, seperti pada tampilan. Kemudian kita simpan dengan mengklik menu file, kemudian kita save. Nah, kita akan simpan dengan kita akan menyimpannya pada desktop ya, untuk mempermudah. Saya akan membuat menu baru. Tutorial HyperCamp. Oke, kita akan mensimpan di menu tutorial HyperCamp. Kita gunakan dengan nama 2-hidroksi ya, 2-hidroksi saja. Oke, untuk penyimpanan, tipe penyimpanannya ini kita menggunakan tipe penyimpanan yang ini. Karena kita akan membukanya pada aplikasi HyperCamp, biasa kita menggunakan ChemDraw 3x .chm ini agar bisa filenya nanti bisa dibuka di menu di aplikasi HyperCamp. Oke, kita save ya. Oke, kita save. Oke. Sudah tersimpan, kemudian kita akan membuka aplikasi dari HyperCamp. Di mana HyperCamp akan kita gunakan nanti aplikasi-aplikasi ini bisa aplikasi-aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan melalui bisa meng-email saya untuk bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis. Nah, ini adalah tampilan dari HyperCamp yang akan kita gunakan
menganalisis senyawa 1,2 hidroksi 1,4 naptoquinone. Yang pertama kita buka senyawa yang kita udah buat tadi di menu file, terus open, kemudian kita buka desktop, kita cari tutorial Hyperchamp-nya. Nah, ini 2 hidroksi tadi. Kita buka open. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari struktur senyawa Lawson. Selanjutnya, kita pilih menu build untuk menambahkan atom hidrogen. Nah, ini sudah ditambahkan atom hidrogen, kemudian kita akan model build bagaimana. Nah, ini adalah tampilan dari model build dari 1,4 naptoquinone. 2 hidroksi 1,4 naptoquinone. Untuk tampilannya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Semisal kita ingin menampilkan ini kan ada nomor-nomor, ini dalam bentuk number 1, 2, ini karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Misalkan kita ingin menampilkan senyawanya dengan tampilan karbon-karbon terlihat, senyawa karbonnya terlihat, senyawa hidrogen terlihat, maka bisa kita display, di mana di sini display, kemudian labels. Nah, ini labels ini bisa menampilkan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Misalkan di sini ada simbol, name, number, type, charge. Nah, charge ini bisa juga kita gunakan untuk menentukan muatannya. Misalkan kita menggunakan name. Oke, sebentar. Labels, misalkan kita untuk simbol. Oke. Maka akan terlihat, oh ini ternyata atom karbonnya, atom hidrogennya. Nah, namun untuk menganalisis kita biasanya bisa gunakan label nomor agar bisa nanti kita akan coba analisis satu per satu untuk bagaimana sudut, misalkan sudut atom karbon nomor 1 dengan sudut atom nomor 2 bagaimana seperti itu. Maka kita lebih mudah untuk menggunakan label number. Oke, ini ya. Selanjutnya, setelah kita menggambar, sekarang kita akan melakukan optimalisasi geometri. Nah, optimalisasi geometrinya ini nanti kita akan lakukan terhadap bagaimana panjang ikatannya, sudut ikatan, dan sudut dihedral pada senyawa ini. Nah, untuk kita mengetahui, misalkannya kita ingin tahu bagaimana nih panjang ikatan C1, maka kita klik menu ini, select, ya, menu select yang ini. Menu select. Misalkan kita ingin mengetahui bagaimana panjang ikatan C1 dengan C2, maka kita tinggal klik di sini, klik kanan, C1, yang ini C2. Nah, maka akan terlihat di sini nih, ada bond distance from atom 1 to atom 2 is 1,4608 Armstrong. Nah, ini adalah panjang ikatan dari senyawa 2 hidroksi 1,4 naptoquinone sebelum dioptimalisasi. Nah, ini bisa teman-teman catat datanya. Nah, kemudian untuk mengetahui panjang ikatan untuk atom karbon yang lain, panjang ikatan atom karbon antara atom karbon nomor berapa dengan nomor berapa, tinggal kita klik kiri untuk melepaskan ini. Nah, kita ingin tahu nih nomor 2, tinggal kita klik ini, kemudian nah, 2 dengan 3, maka 1,33986 seperti itu. Tinggal kita lepaskan. Dan untuk ingin mengetahui bagaimana sudut ikatannya, misalkan kita ingin mengetahui nih panjang berapa sudut ikatan dari C1, 2, 3, maka tinggal kita klik nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, maka akan terlihat nih I120. Ini, nah, seperti itulah untuk bisa mengetahui analisis. Nah, ini kita klik kanan. Oke, untuk melepaskan select tadi. Nah, selanjutnya kita akan optimalisasi geometrinya. Nah, untuk optimalisasi geometri, sebelumnya kita rekam
dengan start log agar nanti mempermudah apa-apa yang kita kerjakan di Hyperchamp itu akan terekam dalam bentuk file notepad nanti. Ini ya, kita start log dulu. Sebenarnya untuk yang ini boleh tidak, boleh lakukan, boleh enggak. Tapi biasanya saya lakukan start log agar bisa terekam apa yang telah saya kerjakan. Nanti ketika saya lupa untuk analis data-data yang belum saya catat ketika proses pelaksanaan Hyperchamp, nanti bisa saya buka di notepad pada log ini, di start log. Nah, oke, kita simpan ya dengan nama analisis analisis 2-hidroksi, oke. Oke, simpan saja. Oke, nah kita udah start log. Nah, yang akan kita lakukan untuk optimalisasi yang pertama dari senyawa ini, yaitu yang pertama yaitu kita pilih setup, oke, setup. Kemudian kita memilih semi empirical dengan PM3. Oke, ini PM3. Kemudian kita klik option. Nah, di sini ada total charge spin multiplicity. Kita pakai spin multiplicity-nya itu 1 RHF. Total charge-nya itu kita gunakan 0, kemudian compress limit-nya 0,01 dan literation limit-nya kita pakai 50. Kita sesuaikan default yang di sini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita fungsi dari udah kita setup semi empiricalnya, kemudian kita lanjut ke optimalisasi dengan klik menu compute, kemudian geometri optimalisasi. Nah, kemudian pilih pola Kribert. Dan ini maksimumnya di sini bisa ini 0,1 sampai 0,001, tapi saya pilih 0,1 kaca sesuai default yang di sini. Dengan maksimum cycle-nya 285 cycle. Kemudian oke. Oke, kita tunggu sampai di sini yes. Nah, ini sudah ya, convert yes. Sini sudah terlihat sampai yes. Dengan energi minus 2267,6302 kilokalori per mol. Oke, kita sudah geometri. Selanjutnya, setelah perhitungannya selesai, kita catat energi pada pembentukan. Ini kan, oke, tadi kan sudah ya energi pembentukannya. Nanti bisa kita lihat juga di hasil start log. Kemudian sekarang kita bisa analisis setelah dioptimalisasi panjang ikatannya berapa, itu akan terlihat. Oke, kita klik kiri dari nomor satunya, kemudian klik 2. Nah, ini bond distance from panjang ikatan dari atom karbon 1 ke atom 2 itu 1,50472. Terlihat kan ada perbedaan dari sebelum kita geometri optimalisasi dengan setelah geometri optimalisasi. Ketika kita optimalisasinya itu, ketika kita sudah mengoptimalisasi suatu senyawa, dia akan cenderung ke energi yang lebih kecil. Karena untuk membentuk kestabilan memang dengan energi yang lebih kecil, itu lebih mudah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat bagaimana plot potensial elektrostatiknya, yaitu dengan cara kita klik compute, kemudian plot molecular graph. Nah, setelah itu kita pilih elektrostatik potensial.
Ini untuk kemudian kita ingin melihat dengan gambaran 2 dimensi, maka klik 2 dimensi, representasinya 2 dimensi. Kemudian untuk kontur gridnya kita sesuaikan di sini horizontal grid point-nya berapa, kita sesuaikan default saja vertical grid point-nya berapa, tergantung dari berapa yang kita inginkan. Kontur levelnya 19. Tapi pada percobaan kali ini kita akan menggunakan horizontal grid-nya itu 60. Nanti ini garis-garis horizontalnya itu poinnya itu ada 60, kemudian ini 60. Kemudian kontur levelnya itu 30. Dan untuk plane offset-nya itu 0,5. Nah, ini sudah, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari plot molekular graph-nya. Ini plotnya terlihat bahwa di sini yang warna ungu ini menandakan bahwa nilai keelektronegatifan pada di sini kalau tidak salah tadi adalah atom oksigen. Sini juga oksigen itu memiliki keelektronegatifan yang besar sehingga terlihat plotnya itu sangat tegang. Sedangkan untuk atom-atom yang di tengahnya di sini lebih rapat. Oke, kemudian kita juga bisa men-setup untuk melihat bagaimana sih kontur isosurface-nya dalam bentuk misalkan kita ingin dalam bentuk 3 dimensi. Oke, bisa. Tinggal kita atur saja. Di sini kita klik apa tadi? Set. Sebentar. Ini compute, kemudian plot molecular graph. Nah, di sini kita bisa mengklik 3D isosurface, kemudian bisa, nah ini isosurface grid-nya kita, ini sudah. Nah, isosurface rendering-nya. Untuk isosurface rendering-nya, kita pilih menu set surface, dan di sini kita pakai 0,1 saja ya. Kemudian kita klik menu Oke. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari menu dari tampilan 3 dimensi isosurface dari molekul 1,4. Ini nanti teman-teman bisa interpretasikan kenapa bentuk molekul yang ini begini, kemudian begini. Ini adalah tampilan 3D-nya. Saya hanya membantu untuk bagaimana cara membuat dulu, oke? Untuk penjelasannya nanti kita jelaskan pada video tutorial selanjutnya. Nah, setelah itu kita, misalkan teman-teman nih ingin melihat bagaimana tampilan 3D map-nya. Klik menu compute, kemudian plot molecular graph, kemudian kita ganti dengan 3D map isosurface. Tinggal di ini di menu map, mana menu map function. Nah, ini sudah ya, sudah sesuai. Nah, ini itu untuk melihat tampilan bahwa nilai elektron negatif paling terendah itu di minus 0,049. Ini adalah positifnya itu plus 24,482. Oke. Selanjutnya, untuk membuat plot rapatan muatan total dengan kontur 2 dimensi, selanjutnya kita bisa mengklik plot orbital molekul dan cara klik kiri compute yang ini ya. Ini kita klik kiri, kemudian kita pilih orbitals. Nah, ini cara untuk kita tahu plot orbital dari molekul senyawa 2 metoksi ini, lumut-lumutnya.
di mana tanda humu-humu yang ini menunjukkan tingkatan energinya dari 2,4 2 hidroksi 1,4 naftoquinone. Ini bisa kita melihat misalkan labelnya nih. Nah, ini adalah tampilan dari tingkat energi HOMO dan LUMO, di mana tingkat energi ini menunjukkan bahwa yang pita warna ungu ini adalah merupakan LUMO-nya, dengan nilai energinya itu dari atas itu akan semakin tinggi atau semakin positif, sedangkan yang di bawah ini pita-pita yang berwarna hijau ini adalah pita HOMO-nya yang memiliki tingkat energi rendah, dengan ditandai dengan semakin ke bawah pitanya ini menunjukkan nilai negatif atau rendah, seperti itu. Di mana HOMO ini memiliki pita orbital yang penuh, ada elektron-elektron, sedangkan untuk LUMO-nya yang warna ungu ini dia itu kosong. Di sini ketika kita ingin menentukan gap pita dari gap 1 dengan pita LUMO-nya, maka bisa terlihat di sini jelas. Kita bisa zoom dengan membuat kotak di sini. Nah, ini kita klik, maka terlihat bahwa oh, ini itu nilainya berapa. Itu akan kelihatan. Ini 1,28 dengan nilainya 1,485. Oke, kita zoom out lagi. Nah, tinggal kita ini untuk kita bisa tahu bagaimana cara mencari tingkat energinya. Itu dengan menampilkan menu compute dan menu orbital. Maka akan terlihat bagaimana tingkatan energi. Selanjutnya untuk kita menentukan atau mencari tampilan untuk UV phase, serapan UV phase-nya, maka kita kembali ke menu setup, semi empirical, kemudian PM3, oke, udah. Kemudian pilih menu compute, kita pilih geometri optimalisasi, dan kita pilih pola Kribel. Oke, untuk kembali ke sebelumnya, kita refresh kembali. Kemudian kita lihat single point CI-nya. Ini kita pilih single excited. Yang pertama, kita pilih dari eksitasi yang pertama, single excited-nya, dengan nilai orbital 33, occupied 3, unoccupied-nya 3, kemudian oke. Kita menunggu energi. Nah, setelah keluar tampilan energi ini, maka kita bisa melanjutkan dengan mengklik compute, kemudian single point. Kita tunggu. Ini sudah selesai. Kemudian tinggal compute, baru akan terlihat di menu compute itu elektronik spektrumnya. Pilih. Nah, ini adalah spektrum dari UV phase. Spektrum UV phase dari 2 hidroksi 1,4 naftoquinone. Kita lihat bahwa peak tertinggi, kita bisa klik. Nah, peak tertinggi itu ada pada transisi 16 dengan panjang gelombang 195,86. Kemudian untuk panjang maksimal yang bisa diserap itu ada pada transisi 5 dengan panjang maksimal yaitu 312,55. Nah, ini adalah tutorial bagaimana cara mencari atau cara mengerjakan untuk penentuan, bagaimana penentuan serapan UV phase-nya, untuk mencari serapan UV phase-nya, tingkatan HOMO LUMO, kemudian plot-plot dari masing-masing bentuk dari 1,4 naftoquinone. Nah, ini teman-teman bisa screenshot, kemudian masukkan sebagai data bisa analisis. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing tahapan tadi atau hasil analisis tadi, saya akan menjelaskan pada video selanjutnya, oke? Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan. Terima kasih.